Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak, para ibu, kaum muslimin wal muslimat, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya, dan kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita beramal saleh, melakukan amal-amal kebaikan untuk kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan yang senantiasa untuk kita bisa beramal soleh dalam kehidupan kita, karena barang siapa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal soleh di setiap waktu yang dia miliki, setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan amal soleh tersebut nantinya akan menjadi penutup kehidupan akhir dari kehidupan kita, yang mana akhir daripada kehidupan seseorang itu adalah tergantung dengan awalnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang untuk mengisi kehidupannya ketika waktu masih longgar, masih sehat seperti itu, mudah-mudahan itu adalah alamat kebaikan dan alamat untuk akhir kehidupan kita yang baik, yang tentunya berusaha istiqomah di atas ketaatan-ketaatan dohir dan batin. Karena kalau hanya dohir saja kita lakukan, jangan-jangan ketika di akhir hayat kita malah nanti ditampakkan batin kita yang buruk, naudzubillahi min dzalik. Maka seseorang ketika melakukan amal-amal ketaatan di dohirnya, dohirnya melakukan kebaikan, hendaklah hatinya pun juga berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika seorang hamba itu dohirnya melakukan amal kebaikan, kemudian batinnya itu jujur kepada Allah, ikhlas kepada Allah dalam melakukan itu, insya Allah amal yang menjadi penutup nggak jauh-jauh dari itu. Bahwasannya khawatim, yaitu adalah mirasus sawabik, adalah warisan dari sebelumnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan amal ketaatan, mengisi kehidupan kita dengan amal-amal ketaatan, dan mudah-mudahan ditutup dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab tentang 10 kaidah tentang istiqomah, yang di kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca di kaidah yang pertama tentang pentingnya atau tentang istiqomah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita menyadarinya istiqomah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa, tulus dalam berdoa, mengetuk pintu dengan berdoa, mengetuk pintu istiqomah, minta kepada Allah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari waktu-waktu yang mustajabah, kemudian berusaha memenuhi semua sebab-sebab yang dikabulkannya doa, dan menjauhi semua penghalang-penghalang yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, maka insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau kita hanya percaya pada diri sendiri, ujub pada diri sendiri, saya mampu,
enggak butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka jangan-jangan malah nantinya apa? Ya kita menjadi orang yang tidak mampu. Ya, maka seorang mukmin itu di sana mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dia mencari manfaat atau menjauhi kemudaratan. Termasuk di sini adalah mencari tentang keistiqomahan. Maka setelah dia mencurahkan sebab dengan maksimal, maka dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal kepada Allah bukan hanya kemudian bersandar tok, namun juga disertai dengan usaha yang maksimal. Termasuk usahanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan malam hari ini kita membaca di kaidah yang kedua insyaallah taala, yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Beliau Syekh Abdul Razak Fidahullah Ta'ala di kaidah yang kedua mengatakan tentang kaidah kedua itu adalah hakikatul istiqomati. Hakikat keistiqomahan itu adalah luzumul manhajil qawim, menetapi manhaj yang lurus, wasiratil mustaqim, dan menetapi jalan yang lurus, ya Islam yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan, dibimbingkan kepada umatnya. Nah, ini di kaidah yang kedua ini kita diajarkan tentang hakikat istiqomah. Ya. Karena seseorang yang tidak mengetahui hakikat sesuatu, maka bagaimana mungkin dia akan bisa melaksanakan sesuatu tersebut. Tentang keburukan begitu pula. Bagaimana seseorang yang tidak mengetahui keburukan, dia bisa menjauhi keburukan-keburukan tersebut. Ya, maka belajar kebaikan itu penting, belajar keburukan juga penting. Belajar kebaikan itu untuk diamalkan, ya, sedangkan belajar keburukan itu adalah untuk menjaga diri dan agar kita bisa menjauhi sejauh-jauhnya. Ya, demikian yang disampaikan oleh seorang sahabat Hudzaifah bin Yaman rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu manusia mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu asaduhu 'anil syarr, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Ya, kenapa? Makhafata an yudrikani. Ya, ini karena aku khawatir keburukan itu akan menjumpai diriku. Ya, seseorang yang tidak mengetahui hakikat keburukan, dia bertemu dengan keburukan, mana mungkin dia bisa menjauhinya. Maka terkadang ya seseorang bertemu dengan keburukan, dia enggak tahu hakikat keburukan, malah dia sangka sebagai kebaikan. Akhirnya dia sambut keburukan itu dengan lapang dada. Wal iyadu billah. Maka ini pentingnya apa? Pentingnya ilmu. Nah, di sini berkaitan dengan hakikat istiqomah. Jadi nanti yang kita akan pelajari di sini adalah berkaitan dengan satu poin, ya ini tentang hakikat istiqomah. Apa arti istiqomah yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita, ya. Nah, kata beliau wa nastarshidu fi ma'rifati haqiqatil istiqomah. Kita akan mencari petunjuk untuk mengetahui hakikat istiqomah adalah bil wuqufi ala nuqulin mubarakah anis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan fi bayani ma'naha wa tawdihi haqiqatiha. Yakni dengan kita berhenti atau mempelajari nukilan-nukilan berita-berita yang berbarokah, yang penuh keberkahan, yakni penuh dengan kebaikan, dinukilkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tabi'in, yakni orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, berkaitan dengan penjelasan maknanya, makna tentang istiqomah, wa taudihi haqiqatiha, dan berkaitan dengan penjelasan hakikat daripada istiqomah itu. Nah, berarti di sini kita akan mempelajari tentang perkataan-perkataan sebagian para salaf, para sahabat atau tabi'in yang menjelaskan tentang hakikat ini. Mengambil ilmu dari yang jauh,
ya, orang yang jauh telah meninggalkan kita. Akan tetapi mereka adalah orang yang paling paham tentang hal tersebut, ya, karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan sumber ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan pertama kali kepada mereka, ya. Maka ketika seseorang mengambil ilmu itu, ya, lebih dekat kepada sumbernya, insya Allah dia akan mendapatkan perkara yang lebih jernih, ya, ilmu yang lebih jernih. Ya, demikian pula ketika seorang mengambil air, ya, di sumbernya, maka dia akan mendapatkan perkara yang jernih. Ya, berbeda dengan seorang yang mengambil air sudah melalui sungai-sungai yang jauh, maka mungkin saja air yang dia ambil itu sudah tercemar. Ya, demikian pula ilmu. Ya, dan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang pentingnya mereka, tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau mengatakan mangkana mustannan, barang siapa yang ingin mengambil petunjuk, mengambil sunnah, ya, tata cara kehidupan, maka falyastanna bimangqat mata, hendaklah dia mengambil petunjuk, mengambil sunnah dari orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, karena orang yang masih hidup ini belum aman dari fitnah. Orang yang masih hidup itu terkadang masih goyang sana goyang sini. Kita belum tahu tentang akhir kehidupan seseorang, kita nggak tahu. Ini bukan berarti nggak boleh mengikuti orang yang masih hidup, bukan, ya, boleh. Namun ya, yang terbaik orang yang diambil petunjuknya, diambil perkataannya, yang sebagai qudwah teladan itu adalah orang yang sudah meninggal di atas kebaikan, ya. Orang yang sudah meninggal di atas kebaikan. Orang yang masih hidup, kata beliau ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, belum aman dari fitnah secara keseluruhan. Dia dalam kehidupannya masih didatangi fitnah, silih berganti dalam kehidupannya seperti itu, yang terkadang seorang terjatuh dalam fitnah tersebut, ya, dan kita nggak tahu tentang nasib akhir daripada kehidupan seseorang. Jangan-jangan kita mengeluhkan seorang, mengikuti seseorang, yang penting pokoknya si fulan saya ikuti, ternyata akhir kehidupannya, ya, su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik. Ini manusia, ya, dan terkadang seperti itu kita melihat dan menyaksikan seseorang yang kita nilai di dohirnya itu baik, ternyata terkadang akhir kehidupannya, ya, malah buruk, naudzubillahi min dzalik. Terkadang seperti itu. Maka kata beliau, barang siapa ingin mengambil sunnah, maka hendaklah dia mengambil sunnah dari orang yang sudah meninggal, yang memang sudah aman dari fitnah, ya, sudah meninggal. Siapa mereka? Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu dimaksudkan orang yang sudah meninggal itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhala hadhil ummah. Mereka itu adalah orang-orang yang paling utama dari kalangan umat ini, dari kalangan umat Islam. Ya, orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik orang adalah di zamanku, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya lagi. Yang pertama kali adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sejaman bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah sebaik-baik dari teladan untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita bisa mengambil sumber-sumber dari mereka, perkataan-perkataan mereka, maka ambillah, ya. Nah, kemudian mulailah beliau menyebutkan beberapa di antara nukilan-nukilan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang pertama kata beliau adalah dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan qala siddiqul ummah Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Telah berkata siddiqul ummah, siddiqnya umat ini, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, fi tafsiri qaulillahi taala, berkenaan dengan penjelasan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah. Ini dulu ayatnya sudah kita bahas
di pertemuan pertama tentang ayat ini sudah panjang lebar insyaallah, yang mudah-mudahan bisa diingat kembali ya. Nah, berkenaan dengan ayat ini, siapakah mereka yang akan mendapatkan keutamaan itu, yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah. Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah. Siapakah mereka? Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, humul ladina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ketika sudah mengucapkan Rabbunallah, masuk dalam agama Islam, ya, bersaksi tentang syahadat keesaan Allah, asyhadu alla ilaha illallah, ya, kemudian bersaksi tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, masuk Islam, maka kemudian dia tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, ya, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Yang mana ini menggambarkan bahwasannya para sahabat Nabi SAW mereka begitu tertanamkan mendalam tentang bahayanya kesyirikan, yang tentunya diiringi dengan pentingnya tauhid. Ya. Sampai-sampai lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan orang yang mengucapkan Rabbunallah dan istiqomah, yang di sana dijanjikan di akhir hayatnya akan datang para malaikat kepadanya mengucapkan selamat kepadanya. Mereka itu adalah orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, ya, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Ya, kalau misalkan dia terjatuh dalam kesyirikan masa hidupnya, kemudian dia bertobat, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan tobatnya itu, kalau misalkan tobatnya jujur kepada Allah, ikhlas kepada Allah, diterima insyaallah taala. Ya, diterima insyaallah taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan at-taibuna kamala dan balahu. Seorang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa, atau orang yang tidak punya dosa. Kenapa? Sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya bagaimana? Catatannya masih ada, ya. Catatannya masih ada, dan catatan itu tidak akan membahayakan dirinya, ya. Catatan tidak akan membahayakan diri. Kenapa? Sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang perkataan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik, ya, dalam kehidupannya. Kenapa? Kalau dia berbuat syirik berarti telah membatalkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tentang bahaya kesyirikan. Dan orang yang berbuat syirik diharamkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik Allah haramkan untuknya surga. Ya, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya dia di neraka. Wa malidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berbuat syirik. Tidak ada penolong, tidak punya penolong sedikit pun. Ini tentang bahaya kesyirikan. Berarti orang yang tidak masuk dalam ayat ini, dalam istiqomah dalam kehidupannya, paling pertamanya itu adalah orang yang berbuat syirik. Waliyadzubillah. Maka kalau punya jimat segera dimusnahkan, ditinggalkan, jangan diopeni. Jimat barang siji sing dirumat. Mbok ngopeni barang sing akeh gur siji diopeni, nggih. Mending ngopeni sing akeh, pitik akeh diopeni, nggih, bateni. Jimat ora badan bateni, nggih. Ini katanya jimat penglaris, ya, jimat penglaris, jimat bikin kaya. Ya, ngopeni bertahun-tahun ora sugih-sugih, nggih. Dodolane ora laris. Ya, ternyata yang jualan jimat juga bangkrut terus, nggih. Waliyadzubillah. Nah, ini tentang kesyirikan. Ternyata kesyirikan itu adalah sesuatu yang mendalam, ya, ilmunya mendalam di benak-benak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menerangkan tentang hakikat orang yang istiqomah, itu adalah orang yang tidak berbuat syirik, ya, seperti itu. Kemudian dinukilkan yang kedua adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
annahu qara'a hadhil ayah, beliau ketika membaca ayat itu atau beliau pernah membaca ayat itu alal mimbar, di atas mimbar, yakni innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Nah, beliau terangkan tentang ayat itu, orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqomah dalam kehidupannya, kata Umar, mereka itu adalah orang-orang yang lam yaruhu rawaghana sa'lab, orang yang tidak noleh dengan tolehannya sa'lab. Napa sa'lab niku? Ngertos sa'labah nggih, rubah, ngertos rubah mboten? Pernah nate mireng? Lah niku nggih rubah bahasa Indonesia to nggih? Niku. Wallahu alam ten sekitar kita napa jenenge? Napa Pak jenenge? Regul. Rubah nggih. Makani napa niku pangananipun? Pitik. Nggih. Pitik ngoten niku. Niki hewan rubah niku nek dikatakan berjalan niku tengok sana tengok sini, menggok sana menggok sini. Nggih, niki. Nah, namun ini hewan cerdas niki nggih. Sa'lab niku hewanipun cerdas. Nggih. Ustaz Zaid niku pernah cerita tentang ini. Kalau misalkan dia punya kutu, nggih, ngertos kutu nggih, tumo, nggih, niku berendam, nggih, berendam, kemudian dia gigit bagian dari bulunya, digigit, nggih, kemudian dia berendam seluruh tubuhnya, kemudian hanya diperlihatkan bagian ujungnya apa namanya, bulu yang dia gigit itu, nggih, kemudian kutunya ini nyari tempat yang kering nih, nggih. Nah, niku kutune do munggah ngoten niku. Nggih, ten napa jenenge? Yang bulu yang dia gigit yang kering itu. Nah, kalau udah semuanya di situ, ya dilepaskan itu. Nah, selamat tinggal Mas kutu, udah tinggal seperti itu, nggih. Niku. Jadi cerdas hewannya. Ya kalau kita lihat lu, banyak kutunya anak seritan rambung-rambung, nggih. Seritan ora rambung, nggih. Nah, malah kulihal. Ini hewan cerdas ini, pemangsa. Sa'labah. Nah, dia kalau jalan dia terlihat tengok sini ya, belok sana belok sini seperti itu. Maka seorang yang istiqomah ya, itu ketika berjalan dalam kehidupan mengamalkan agamanya tidak seperti jalannya seekor sa'labah. Ya, rubah. Ya, seperti itu. Enggak tengok sana tengok sini. Kenapa orang itu dikatakan tidak tengok sana tengok sini, atau kenapa enggak boleh tengok sana tengok sini seperti ini? Menggambarkan tentang kalau orang percaya diri ya, yakin dengan agamanya itu lurus. Enggak tengok sana tengok sini, mau mengamalkan agama, lihat wong padha ngamalke apa ora ya. Nggih. Lihat kalau orang lain enggak ada yang mengamalkan kemudian dia enggak ikut mengamalkan padahal dia sudah tahu ilmunya. Ya, kenapa? Mungkin dia belum yakin dengan ilmunya, ya, belum yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mengamalkan sunnah nggak ada temennya, misalkan mau mengamalkan amal soleh nggak ada temennya, nggak jadi. Ya. Nah, seorang yang dikatakan istiqomah maka dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dia mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan yakin. Ya, walaupun saya nggak ada temannya, walaupun nggak ada orang yang mengamalkan seperti ini, saya yakin ini adalah agama Islam, tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, nggak apa-apa. Mengamalkan sendiri nggak apa-apa. Ya, insya Allah dapat pahala lebih besar. Ya, kenapa sendirian? Fitnahnya lebih besar. Sedangkan orang mengamalkan agama fitnahnya lebih besar. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus inna min idhamil jaza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min idhamil jaza, sesungguhnya di antara besarnya pahala atau faktor yang menjadi pengaruh besarnya pahala seseorang adalah min idhamil bala, adalah besarnya ujian atau musibah dalam seseorang mengamalkan amal tersebut. Maka semakin berat seseorang itu mengamalkan amal ketaatan, insya Allah pahalanya semakin besar.
Ya, demikian pula orang mengamalkan agama sendirian di kampungnya. Ya, orang-orang tidak mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang meninggalkan, maka dia pegang sendirian. Ya, bismillah. Ya, amalkan sendirian tidak mengapa. Seperti itu berharap dengan pahala Allah yang lebih besar. Ya, pengaten siap ya. Nah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tengok sana tengok sini, ya. Tengok sana maksudnya kalau orang tidak mengamalkan, dia enggak ikut mengamalkan itu, ya. Nah, kemudian di berikutnya yang ketiga adalah nukilan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yakni fi makna qauli ta'ala, berkenaan dengan makna firman Allah taala summastaqamu, sama dengan itu. Kemudian mereka beristiqomah di atas ucapan mereka Rabbunallah, itu adalah ala syahadati alla ilaha illallah, yakni mereka beristiqomah di atas syahadat la ilaha illallah. Sama ini dengan yang tadi, orang tidak berbuat syirik, perkataan dari Abu Bakar tidak berbuat syirik. Nah, ini hampir sama dengan perkataan Ibnu Abbas, karena orang yang tidak berbuat syirik maka dia menekuni la ilaha illallah, ya. Demikian pula perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, orang yang tidak tengok sana tengok sini ketika dia mengamalkan agama, maka dia berpegang teguh dengan la ilaha illallah, yang berpegang dengan pokok yang pasti. Namwa ruwiya nahwuhu an Anasin, diriwayatkan pula yang semisal dengan ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa Mujahid, dan juga dari Mujahid, wal Aswad bin Hilal, dan juga al Aswad bin Hilal, wa Zaid bin Aslam, kemudian As-Sudi wal Ikrimah wa ghairihim, dan yang lain-lainnya, ya, dari kalangan para salaf, yakni menafsirkan summastaqamu, yakni mereka beristiqomah di atas la ilaha illallah, ya. Nah, beristiqomah di atas la ilaha illallah gampang, yang penting terus mengucapkan la ilaha illallah, bukan seperti itu, ya, karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang bermakna dan berkonsekuensi, ya, bukan kemudian yang penting la ilaha illallah sampai mati, bukan seperti itu. Namun dia mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah sampai akhir kehidupan dia, yang tidak membatalkan dari la ilaha illallah yang dia ucapkan, ya, mengamalkan konsekuensinya dan menjauhi pembatal-pembatalnya, ya. Nah, kemudian juga waruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, beliau mengatakan istaqimu ala, yakni istaqamu ala adai faraidihi. Ini pengertian yang lain dari Ibnu Abbas, yakni mereka itu beristiqomah di atas menunaikan kewajibannya, ya, kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang paling pokoknya, ya, paling pokoknya seorang itu adalah menunaikan kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya. Maka kemudian kalau dia menunaikan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya, maka hendaklah dia menambah kadar yang sunnah, ya, menambah kadar yang sunnah, ditambah dengan yang sunnah. Namun yang pokoknya jangan sampai dilewatkan, ya, jangan sampai kebalik, melaksanakan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan, ya, jangan seperti itu, ya. Dijaga yang wajib, ditambah yang sunnah, ya. Perkara wajib ini adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seorang ketika mengamalkan kewajiban, maka dia membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara yang sunnah itu adalah dia berusaha untuk menarik cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Nabi SAW menyebutkan, senantiasa hambaku itu melakukan perkara-perkara nawafil sampai aku mencintainya, yaitu sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya, yaitu di hadis wali, ya, di hadis tentang wali, ya. Nah, ini
Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya ini seorang itu istiqomah ketika dia menunaikan amal-amal kewajiban faraid yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Abul Aliyah, qala Abul Aliyah mengatakan summa akhlasu lahu dina wal amal. Yakni summa istaqamu maksudnya adalah kemudian dia mengikhlaskan untuk Allah seluruh agama dan seluruh amalannya, seluruh agama dan seluruh amalnya. Ya. Hal ini hampir sama dengan yang dinukilkan yang berikutnya adalah nukilan dari Qatadah, ya, dari Qatadah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fi qaulillahi taala summastaqamu, kemudian mereka beristiqomah adalah istaqamu ala taatillah, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada taatullah, ya, taat disandarkan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka ini isim mufrad disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah memberikan faedah yang umum, ya, ini dia istiqomah di atas seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah di atas seluruh ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara makna-makna itu adalah saling menafsirkan satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, dibawakan di sini oleh beliau. Beliau mengatakan summa arrafal istiqomah biqaulihi, kemudian beliau memberikan pengertian tentang istiqomah dengan perkataan beliau, yang istiqomah ditafsirkan beliau itu mencakup seluruh agama. Beliau mengatakan al istiqomatu hiya, istiqomah itu adalah suluku siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Wa huwa dinul qayyim, yaitu adalah agama yang lurus, ya, agama yang lurus, agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan, tanpa ada kebengkokan dari jalan yang lurus itu ke arah ke kanan maupun ke kiri, ya, tanpa belok ke kanan dan ke kiri, lurus, ya, tanpa belok-belok. Wa yashmalu dzalika fi'lat ta'ati kulliha, dan hal itu mencakup seluruh amal-amal ketaatan, ya, mencakup seluruh pengamalan amal-amal ketaatan. Kalau itu adalah diperintahkan, ya, merupakan amal ketaatan, maka kemudian samina wa ata'na, diamalkan. Itu namanya istiqomah. Al-zahirah wal batinah, entah yang sifatnya itu dohir maupun batin, berupa amalan hati ataukah amalan-amalan anggota badan yang diamalkan sendirian atau diamalkan bersama-sama kaum muslimin. Nah, ini semuanya masuk. Apa yang dicakup lagi? Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik. Demikian pula istiqomah itu mencakup seorang meninggalkan semua larangan-larangan, semua perkara-perkara yang dilarang. Ya, garis besarnya gampang. Istiqomah itu meliputi dua, mengamalkan seluruh ketaatan dan meninggalkan seluruh larangan, yang dohir maupun yang batin. Ringkas seperti itu istiqomah. Ya, dia jalani itu terus dalam kehidupannya sampai dia meninggal. Oke, sampai dia meninggal. Insya Allah kalau dia meninggal ditutup seperti itu, ya, itu adalah apa? Alamat husnul khotimah, harapannya. Ya, namun nggak boleh kemudian memastikan si fulan husnul khotimah, nggak boleh. Ya, karena husnul khotimah kaitan dengan yang gaib. Ya, namun apa yang boleh adalah harapan. Ya, harapan kita berharap si fulan adalah husnul khotimah, boleh seperti itu. Ya. Demikian pula pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin, mati dalam keadaan waliyadzubillah maksiat misalkan,
Ya, maka kita nggak boleh menjazam dia ini penghuni neraka. Nih, kenapa? Ini su'ul khotimah pasti. Ya, seperti itu tidak boleh seperti itu, namun kekhawatiran. Ya, kita khawatirkan orang itu jangan-jangan dia menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena ditutup dalam kehidupannya, akhir kehidupan dengan keburukan dohirnya. Ya, dohirnya seperti itu. Ini adalah kekhawatiran kita. Ya, kekhawatiran. Namun nggak boleh menjazam loh ya, nggak boleh menjazam karena itu perkara gaib. Ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah itu adalah perkara gaib. Yang dohir itu yang nampak adalah sebagai harapan kalau itu adalah perkara kebaikan, dan kekhawatiran kalau itu adalah berkaitan dengan keburukan. Ya, karena terkadang kita mendengarkan seseorang menghukumi si fulan husnul khotimah. Ya, seperti itu tidak boleh ya. Nah, Allah Ta'ala alam, kata beliau, fasarat hadhil wasiyatu jami'atan li hisalid dini kulliha. Maka wasiat ini yakni wasiat tentang istiqomah, wasiat agar seseorang itu istiqomah dalam kehidupannya, maka itu adalah wasiat yang mencakup semua perkara-perkara atau perangai-perangai agama. Ya, wasiat yang berat untuk diamalkan. Hendaklah Anda istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya insyaallah. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat. Ya, berat. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita ditanya, ya, jalan ke surga itu berat atau ringan, mau katakan berat, ya kita menjalani enggak seperti ngangkat 100 kilo, nggih. Semen rongsak pinten kilo saniki? Kalau dulu 100 kilo. Saniki 80 nggih. 80. Enten sing 100 mboten? Enten nggih. Oh, gresik sik nggih. Nggih. Ya, kita katakan ternyata berat, enggak seperti ngangkat 100 kilo. Kita katakan ringan, namun ternyata banyak orang yang enggak bisa istiqomah gitu toh nggih. Ya, kita katakan ringan, yo nanti kita takut diri sendiri meremehkan, jangan-jangan nanti tergelincir. Kita katakan berat, ternyata kita menjalani terkadang insyaallah. Maka seperti yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Ya, Mu'adz bin Jabal dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka." Ya, maka apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an adzim. Wahai Mu'adz, kamu bertanya tentang perkara yang besar. Perkara besar, berat, luar biasa. Ya, namun apa? Sungguh mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perkaranya asalnya berat masuk surga itu. Ya, kenapa? Karena seorang mau menempuh jalan surga itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Pertama, ya, dari dalam dirinya sudah bertentangan. Ya. Belum yang kedua, ya, ada musuh-musuh dari kalangan syaitan yang menggoda seseorang dengan hawa nafsunya pula. Sudah hawa nafsunya itu berat untuk memerangi hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, kemudian ada setan yang menggoda dengan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu lagi. Belum lagi yang ketiga, faktor dari lingkungan. Ya, kebanyakan manusia yang terkadang kita lihat ternyata menyelisihi siratal mustaqim. Ya, sudah kita mau berjalan dengan lurus, lihat sana si fulan kok enak ya kayaknya. Ya gitu. Si fulan yo enak kayaknya, ya enggak beribadah. Kemudian rezekinya lancar, kaya, nggak pernah sholat, ya pengen seperti itu, ampun ya, biasa sing sholat terus nggak bolong-bolong, sholat 5 waktu di masjid terus, kemudian qiyamul lail, ternyata yo gini-gini aja, gitu ya, ampun kepencut dengan seperti itu, ya ampun kepencut dengan yang seperti itu, ya. 6 orang yang diberikan kebaikan banyak berupa rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kok kemudian pada dirinya nggak ada sisi-sisi kebaikan? Mungkin jangan-jangan itu adalah istidrat, ya, terus dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti dia diberikan azab yang setimpal.
Ya, waliyadzubillah, nggak usah perlu diirikan yang seperti itu. Ya, berusahalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal kebaikan, menjauhi perkara keburukan, ya, kemudian berusaha dengan maksimal mencari rezeki. Ya, kalau ternyata ini belum lancar, ganti yang lain. Ya, ganti yang lain seperti itu. Mungkin rezekinya bukan dari jalur itu, seperti itu. Ya, perbagus jalan rezekinya dan tinggalkan maksiat. Mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh Allah itu berkah. Ya. Nah, jadi wasiat tentang istiqomah itu adalah, kata beliau, mencakup wasiat agar kita mengamalkan semua perkara-perkara agama. Nah, beliau katakan lagi, Syekh Abdul Razak beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa hadhil ma'ani kulluha, dan semua makna-makna ini mutaqaribatun, berdekat-dekatan, ya, wa yufassiru ba'duha ba'don, menjelaskan sebagian dengan sebagian yang lainnya, saling melengkapi, ya. Kenapa? Li'annal istiqomah, karena kata istiqomah minal kalimatil jami'ah, merupakan kalimat yang mencakup, allati tashmalud dina kullah, yang mencakup seluruh perkara agama. Ya. Qala Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, dengan makna itu beliau mengatakan, fal istiqomatu, maka istiqomah itu adalah kalimatun jami'ah, yakni kalimat yang mencakup, ahidatun bimajami'iddin, ya, yang meliputi semua perkara-perkara agama, ya, semua perkara-perkara agama dicakup semuanya. Wahyal qiyamu baina yadayillahi ala haqiqati sidqi wal wafa'i bil ahdi, yaitu orang istiqomah itu adalah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ala haqiqati sidqi, di atas hakikat kejujuran. Ya, berdiri di hadapan Allah, mengamalkan agama Allah, mengamalkan perintah Allah dengan hakikat kejujuran, sejujur-jujurnya. Ya, jujur kepada Allah, ya, ini dengan ikhlas kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur. Karena terkadang seseorang itu mengamalkan amal kebaikan dohirnya, namun hatinya tidak jujur, ada seperti itu, ya. Jadi hatinya dia berharap kepada selain Allah. Wal wafa'i bil ahdi, dan istiqomah itu adalah apa? Menyempurnakan perjanjian, ya, menyempurnakan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana perjanjian seorang dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Abul Aliyah ketika Abul Aliyah memberikan keterangan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Bani Israel dalam surat Al-Baqarah dalam ayat yang ke-40, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdi, sempurnakanlah perjanjianku, ufi bi ahdikum, maka aku akan sempurnakan perjanjianku kepada kalian. Apa itu kata Abul Aliyah? Ahduhu ila ibadihi, janji Allah kepada hambanya adalah dinuhul Islam, adalah agama Islam, agama Allah, yakni agama Islam ini, an yattabi'uhu, untuk mereka itu mengikuti agama Islam itu, agama Islam secara keseluruhan, ya. Maka seseorang dalam kehidupannya memiliki janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mengikuti, mengamalkan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Maka seseorang dalam hidupnya mengamalkan agama Islam dengan sebaik-baiknya, insya Allah di sana akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau istiqomah itu adalah meliputi semua agama, terus bagaimana seorang bisa istiqomah kalau dia tidak belajar agama Islam? Ini penutup dari kita.
sesuatu yang harus kita ingat, istiqomah dalam agama Islam itu mencakup semua perkara agama Islam. Bagaimana seorang bisa mengamalkan keistiqomahan kalau dia tidak mempelajari agama Islam? Maka di sini memberikan hasungan kepada kita semua untuk belajar agama Islam, mentadaburi kalamullah, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk di majelis-majelis ilmu yang menerangkan tentang Al-Quran dan sunnah. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar dan mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan kita termasuk di antara ahlul istiqomah, orang-orang yang menempuh jalan keistiqomahan sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.